Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi saya Ali Zainal menemani semua yang ada di Masjid Ar-Ridwan Medan Satria Kota Bekasi di dalam Cahaya Hati Indonesia. Baik, gimana kabarnya Umi, semuanya sehat? Alhamdulillah. Ini Masya Allah ya, ayahandanya ada di sebelah kiri jauh nih ya. Sehat ayahanda semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini barokah semuanya, amin. Tema kita adalah bercanda tidak harus membuli. Nah ya, nanti akan disampaikan oleh guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah. Kiai Haji Fikri Haikal MZ, Ustazah Lulung Mumtaz, dan Syekh Fikri Thorik. Tadi terima kasih ya, kita ada Hafizah Irfa Almira. Irfa sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, kalau ngomongin bercanda siapa yang gak suka, bener gak? Semua orang suka bercanda, tapi tanpa sadar kita suka ngebully di dalam bercandaan kita. Contohnya saya dulu, saya emang mukanya Arab, bener nggak Bu? Saya kalau bilang, Ali, Arab, sini lu. Nah mungkin itu bercanda, tapi tetap nyakitin ya. Nah bagaimana sih akhlak kita di dalam bercanda tuh? Bercanda aja ada akhlaknya ya. Langsung saja kita akan ketemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah, Kiai Haji Fikri Haikal MZ, dengan subtema kita, hargailah perbedaan antara manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah yang saya hormati, segenap DKM Masjid Ar-Ridwan Kota Bekasi, Jawa Barat, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara para pemirsa yang saya cintai. Islam sangat menghargai perbedaan. Karena memang perbedaan Allah ciptakan untuk saling melengkapi. Bukan saling membuli, apalagi saling mencaci maki. Dengan perbedaan seharusnya bisa melahirkan kekuatan yang luar biasa. Tengoklah sejarah, ketika hijrah, baginda Nabi menyatukan suku-suku yang ada di Madinah untuk menerima kedatangan orang-orang yang dari Mekah. Mereka dipersatukan dari berbagai macam karakter sehingga muncul kekuatan yang sangat luar biasa. Karenanya Islam sangat menghargai perbedaan. Dalam piagam Madinah, Islam juga memberikan kebebasan orang lain agama untuk menjalankan peribadatannya.
Dalam Mitsaqul Madinah pasal 25 secara gamblang dan terang di situ disebutkan kaum Yahudi adalah salah satu umat dari kaum mukminin. Bagi Yahudi agama mereka, bagi mukminin agama mereka. Diberikan kebebasan, dihargai walaupun berbeda. Diberikan kebebasan untuk menjalankan peribadatannya. Pada tahun ke-7 Hijriah di Mesir, di kaki Jabal Musa, Nabi memberikan kebebasan untuk menjalankan ibadahnya kepada kelompok orang-orang Kristen untuk menjalankan ibadat di gereja Catherine. Catherine adalah nama seorang biarawati yang mendingan memilih mati daripada dipaksa untuk ikut masuk agama Yahudi. Islam memberikan kebebasan kepada orang lain agama untuk menjalankan peribadatannya. Ini menghargai walaupun berbeda. Bapak, Ibu, saudara-saudara, karena itu Islam sangat menghargai perbedaan. Karena sesungguhnya memang perbedaan sunatullah, sampai kiamat perbedaan pasti bakalan ada. Bukan perbedaan yang harus kita pertajam, tapi ayo cari persamaannya. Kita lihat sekarang konteksnya. Sebagai sebuah bangsa, Indonesia ini adalah negara yang multikultural. Berbagai macam suku, berbagai macam budaya, dan berbagai macam agama. Betul apa enggak? Dengan kemajemukan-kemajemukan yang ada, dengan perbedaan-perbedaan yang ada, hendaknya saling melengkapi. Bukan malah mikirin kelompok atau dirinya sendiri. Nyela kelompok orang lain atau nyela orang lain. Menganggap orang lain salah. Menghina orang lain, membenarkan kelompok atau dirinya sendiri. Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu menghargai perbedaan. Sebagai sebuah bangsa, kita multikultural. Kemajemukan itulah hendaknya, walaupun kita berbeda, ayo kita saling menghargai. Perbedaan hendaknya saling melengkapi, bergandengan tangan, saling mendukung, melengkapi, bukan malah saling menjatuhkan. Berbeda saya katakan tadi sunatullah, enggak apa-apa. Contoh gampang nih, yang hadir siang ini di sini nih ada enggak yang mukanya sama nih? Jangan muka, senyum aja beda-beda. Betul? Ayo dong kita saling menghargai, saling menghormati, tetap menjaga kerukunan di antara kita sebagai anak bangsa. Jangan merasa benar sendiri. Jangan merasa kelompoknya paling hebat sendiri. Lalu menghina orang lain. Orang lain salah. Orang lain melakukan ini bid'ah. Orang lain melakukan itu keblinger. Ini bukan ajaran Islam. Beda mah boleh. Yang kagak boleh kalau beda main celak-celaan. Beda enggak apa-apa. Yang enggak boleh kalau beda saling menghina. Menganggap kelompoknya yang benar, orang lain salah. Karena itu saya pesan, Indonesia negara tercinta multikultural. Ayo kita saling menghormati. Beda amalan enggak apa-apa. Tapi jangan saling menghina, apalagi sampai saling mengkafirkan. Yang doyan tahlilan, bagus, terusin. Yang gak doyan tahlilan, gak apa-apa, tapi diem aja.
Jangan menghina. Hei, hei. Yang ziarah kubur bagus, itu wasilah. Yang gak suka ziarah kubur berbeda, gak apa-apa, tapi diem aja. Jangan berbeda cuma gara-gara amaliyah. Sesama Islam main kata-kataan, apalagi sampai mengkafirkan. Saya katakan sekali lagi bahwa perbedaan Allah ciptakan untuk saling melengkapi. Harusnya bergandengan tangan, bukan saling menjatuhkan. Hidup nih kan yang enak kalau kita saling melengkapi walaupun kita berbeda. Bu, kayak siang sama malam itu saling melengkapi walaupun berbeda. Bisa bayangin gak kalau waktu seharian siang mulu, kapan tidurnya? Betul? Atau sebaliknya, kalau waktu seharian malam melulu, cucian kapan keringnya? Yang bikin hidup ini enak kalau berbeda saling melengkapi. Laki-laki sama perempuan beda saling melengkapi. Bayangin kalau di dunia hidup laki semua. Kagak kebayang kayak apa Anda. Atau sebaliknya di dunia yang hidup perempuan aja. Tukang terong laku keras tuh. Yang bikin hidup ini enak kalau kita berbeda saling melengkapi. Begini dah, Bu, ibu hidup di Jakarta sendirian. Ngerasa paling hebat, sendirian. Jembatan Semanggi buat ibu. Monas ambil buntel bawa pulang. Hotel Indonesia punya ibu. Tapi di Jakarta hidup cuma sendirian, nggak ada orang lain. Enak apa enggak? Hidup itu yang enak, walaupun berbeda saling melengkapi. Kalau saling melengkapi akan terbangun potensi kekuatan yang sungguh sangat luar biasa. Nih kita contoh nih. Nih Masjid Ar-Ridwan terdiri dari komponen-komponen yang berbeda. Betul apa enggak? Ada pasir, ada air, ada semen, ada batu bata. Komponen-komponen yang berbeda tapi saling melengkapi. Enggak ada yang merasa diri paling benar, enggak ada yang ngerasa diri paling hebat. Komponen-komponen ini saling melengkapi. Enggak ada tuh bata ngerasa hebat. Kata batu bata, gue bisa bikin bangunan sendiri. Numpuk tuh bata sendirian. Ditiup angin, rubuh apa enggak? Walaupun berbeda air, pasir, semen, batu bata, batu kali. Walaupun berbeda jadi bangunan kokoh, kuat. Jadi Masjid Ar-Ridwan. Betul apa enggak? Tapi kalau masing-masing ngerasa pinter sendiri, nyalain orang lain, mau berdiri sendiri, gampang dipites orang. Ayo kita menghormati, menghargai perbedaan dengan terus mencari persamaannya. Indonesia negara yang multikultural, berbagai macam perbedaan pasti ada karena memang itu sunatullah. Perbedaan harusnya membuat kita saling melengkapi. Lagi-lagi saya katakan beda tuh boleh. Yang nggak boleh kalau beda membuat kita saling musuhan. Gara-gara bercanda, mengolok-olok teman, tapi keterlaluan, menyinggung perasaan, itu yang tidak boleh. Walaupun cuma sekedar bercanda, tapi memang harus ada batasnya.
Bapak Ibu saudara-saudara, menghargai perbedaan, jangan dibuat olok-olokan. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, saya katakan bahwa berbeda itu sunatullah, boleh kok. Karena memang sampai kiamat beda pasti bakalan ada. Yang nggak boleh, Islam melarang kalau berbeda sesama kita nih main pelotot-pelototan. Cuma gara-gara organisasinya nggak sama tetangga nggak teguran. Ada di sini yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Cuma gara-gara beda pilihan wali kota sama saudara musuhan. Itu yang nggak boleh. Ya, kita umat Islam. Umumnya warga negara Republik Indonesia saling menghormati, saling menghargai dan tetap menjaga kerukunan, kebersamaan dan persatuan kita. Kalau kita terus-terusan centang perenang, kalau kita sebagai anak bangsa merasa hebat sendirian, orang lain salah, yakinlah negara tercinta Indonesia susah majunya. Betul? Komponen semua anak bangsa ini perlu. Enggak ada yang satu merasa lebih perlu dari yang lain. Yang satu merasa lebih hebat dari yang lain. Enggak ada. Walaupun kita berbeda, kita sama-sama penting di negara Indonesia. Apalagi dengan banyaknya suku di negara kita. Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera, Jawa, Betawi. Enggak ada yang satu lebih hebat dari yang lain. Kita semua sama penting. Kalau kita rukun dan bersatu, menghargai perbedaan, insya Allah pembangunan di negara kita akan cepat tercapai. Karenanya beda boleh, ya Bu ya. Jangan gara-gara cuma beda, apalagi yang sifatnya amaliyah, sama tetangga jangan ampe nggak teguran. Jangan ampe musuh-musuhan. Kita ini umat Islam khususnya harus dewasa. Harus sadar diri. Kalau kita terus terprovokasi, kalau kita terus menjadikan hal-hal sepele, menjadikan perbedaan sebagai ajang untuk bermusuhan, Islam, Indonesia negara tercinta nggak akan bisa cepat maju. Ingat, serigala hanya akan menerkam domba yang lepas dari rombongannya. Musang akan menyantap ayam yang lepas dari induknya. Karena itu hargai perbedaan, hormati dan jaga terus persamaan. Jangan merasa hebat diri sendiri. Ayo kita sama-sama bergandengan tangan, perbedaan saling melengkapi, bukan malah saling menjatuhkan. Saya pikir begitu, silakan Mas Ali. Baik, Masya Allah, terima kasih guru. Dan Alhamdulillah Rabbil Alamin sudah banyak ilmu yang kita dapatkan. Namun ada pertanyaan dari media sosial nih guru, mohon izin. Baik, ini pertanyaannya cakep banget nih. Yuk kita dengerin ya. Saya sudah sangat sakit hati dengan orang yang selalu merendahkan saya dengan candaannya. Ya, jadi udah berkali-kali nih dia digituin ya. Nah, bila saya membalasnya dan menyumpahi orang itu, apakah benar dosanya balik ke saya? Silakan guru. Iya, dosa enggak ada yang balik, sama-sama dosa. Enggak ada kayak dodol balik lagi. Tapi begini, Nabi itu mengajarkan supaya kita jadi umat yang unggul. Bagaimana caranya? Kalau orang berbuat zolim sama kita, jangan kita balas dengan kezoliman. Itu jadi umat yang unggul. Berat emang, tapi kudu dijalanin. Coba tahapannya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, sebaiknya bagaimana? Jangan diladenin. Sebab kalau ada orang membuli kita, paling tidak dua yang kita dapat.
Pertama, dosa kita diambilin sama tuh orang. Dosa kita diambilin sama tuh orang. Yang kedua, dibully itu Allah akan angkat derajat kita. Begini, ibu bapak, saudara-saudara nggak usah khawatir. Kalau ada orang yang ngebully mau jatuhin kita, kalau Allah belum takdirnya jatuhin kita, nggak bakalan. Sekampung, jangan sekampung, sebekasi orang mau jatuhin kita. Tapi kalau Allah belum mau, nggak bakalan terjadi. Tapi sebekasi orang ngangkat kita, kalau Allah mau jatuhin mah gampang, jatuh langsung. Karena itu begitu jawaban saya. Baik, terima kasih guru, Masya Allah. Pas banget jawabannya ya. Bu, ada yang sering ngebully tetangganya ini? Menor banget itu kalau pakai. Jangan ya. Kalau nggak mau dibully jangan ngebully. Insya Allah barakah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita ketemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah, Ustazah Lulu Mumtazah. Ini seru juga temanya. Stop bullying di dalam keluarga. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma yang semangat, amma cakep, yang semangat masuk surga, amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya ayahanda, sehat? Ibunda sehat? Alhamdulillah, hati kita ada banget mendengarkan ayat tadi ya dari Ananda Irfa yang isinya adalah sebagai seorang umat kita ini harus benar-benar semangat untuk yadu'una ilal khair, mengajak orang pada kebaikan, meninggalkan kemungkaran. Orang yang ngajak kebaikan, orang yang ngajak pada yang namanya perbuatan baik, menghilangkan yang namanya bully segala macam, dia adalah ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau pengen beruntung jangan suka ngatain jangan suka ngebully jangan jadi orang nggak mau dicubit tapi suka nyubit. Apa itu? Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah, memang terkadang dalam keluarga itu kadang-kadang terjadinya bully yang pertama kali. Kenapa terjadi bully dalam keluarga? Misalnya kita sebagai orang tua nggak bersyukur punya anak, dikasih pesek pengennya mancung. Dikasih mancung kepengennya bengkok. Maunya apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Jika kita bersyukur pasti Allah tambah nikmatnya. Jika kita kufur, ngatain anak, ngebeda-bedain anak di antara keluarga, anaknya 5, 1 dibully terus. Kamu tuh ya nggak seperti kakakmu, kamu seperti nauzubillahimin. Jadi kadang-kadang bully terjadi bukan karena dia dibully di luar saja, tapi di keluarga pun suka ngebully. Makanya sebagai ayahanda dan ibunda jangan suka ngebeda-bedain anak. Ini kadang-kadang macam-macam yang mana orang tua kita ya, saya bukan menggurui kita ya, jangan sampai ya. Yang namanya punya anak ya, ada 5 orang, 4 orang kaya raya, 1 orang miskin, yang miskin dibully terus. Dasar, belangsak hidup lo, dasar, nauzubillahimin. Nah, ketika ada anak dibully oleh orang tuanya, nanti udah gede dia jadi pembuli juga. Suka ngatain orang juga. Ya nggak Bu? Bu,
Kita mau gak dikatain kayak gitu? Dasar lo jilbab apa hordeng. Panjang banget. Nah kita aja kesel. Apalagi ibu kalau pakai jilbab jarum pentulnya banyak. Dasar tuh jilbab apa aku puntur. Emang apa sih? Jarum banyak amat. Apalagi kalau pentulnya di sini diangkat. Hihi. Marah nggak? Makanya sebagai orang tua kita semua jangan suka yang namanya kita tuh di keluarga sini ngebully. Sebagaimana mungkin bukan orang tua, saudara-saudara. Dia 5 saudara, saudaranya ngebully, ya kan? Gak boleh. Iya kalau tuh anak misalnya masih ada orang tuanya. Kalau yang ngatain saudaranya, kakaknya, adeknya. Mungkin orang tuanya juga ikut yang namanya ngebully bapaknya. Tapi ibunya tidak. Dia masih ada sandaran sama orang tuanya, ya enggak? Ya udahlah, kakakku suka ngatain, bapakku suka ngatain aku. Tapi alhamdulillah masih ada ibu. Tapi bayangkan ibu-ibu, kalau tiba-tiba kita sebagai orang tua punya anak dibully sama kakaknya, sama saudaranya, sama bapaknya. Iya kalau masih ada kita, enak dia bisa bersandar. Tapi bayangin kalau kita udah meninggal, udah nggak ada, itu anak gimana nasibnya? Ke saudaranya dibully, ke bapaknya dibully, emaknya udah kagak ada, kira-kira bisa nggak tuh orang bunuh diri? Nauzubillahimin. Makanya jadi orang nih kita sebagai orang tua juga kalau nggak mau dibully jangan ngebully anak. Kalau anak nggak jadi pembuli jangan juga anak diajarin kayak gitu. Apalagi maaf pemirsa, kadang nih ya bulinya itu kadang-kadang body shaming. Kamu tuh gendut amat sih, kamu tuh bau banget sih, kamu tuh ini, kamu tuh itu. Kadang-kadang media juga ngomong gitu, yang cantik itu kalau kurus. Kalau nggak kurus nggak cantik, nggak juga. Yang cantik itu yang solehah. Seperti bunda-bunda di sini. Amin ya robbal. Kan di sini emak-emak CCM. Apa? Cantik, cantik, manja. Kalau ayahanda GGS. Ganteng, ganteng, soleh. Daripada ganteng-ganteng serigala. Dengan jelek-jelek manusia. Ngebully lagi. Nauzubillahimin. Maka dari itu dalam Al-Quran Allah telah berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannallahu ghafilan amma ya'maluz zalimun. Janganlah kita merasa bahwa Allah tidak akan membalas orang-orang yang suka menghina. Yang suka membuli. Biarin aja. Aku gak dibales tuh. Aku aman tuh. Biasa aja. Apa lo? Jangan mengira Allah itu lalai. Tidak membalas orang yang zolim. Karena apa? Fa'innahum, ya kan? Fa'innahu yu'ahirohum. Karena Allah sungguhnya mengakhirkan azabnya bagi mereka. Liyaumin pada hari nanti. Tashosu fihil absor. Di mana kita sudah tidak bisa lagi melihat dengan mata dan mata batin kita. Nauzubillahimin. Jadi pemirsa cahaya hati yang dirahmati Allah. Kita kupas setajam golok. Jadi yang pertama, kalau kita kepengen anak kita baik, kita sebagai orang tua juga harus baik. Jangan ngebeda-bedain. Memang orang tua pasti selalu gak ngebedain. Tapi kadang-kadang saudara. Siapa contohnya? Mau tahu aja, apa mau tahu banget? Kepo, kepompong, kepo dan rempong. Siapa? Ada dalam surat Yusuf pemirsa. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam sebagai seorang nabi punya yang namanya saudara yang namanya sekandung gitu ya. Dia punya saudara lagi 11 orang yang membuli dirinya. Bulinya keterlaluan, sangat kejam sekali. Apa pemirsa? Tahu nggak kata saudaranya begini, parah banget ya. Ternyata zaman itu pun ada yang namanya ngomongin saudara. Dia ngomong gini, tahu nggak kamu? Nabi Yusuf itu tuh sangat dicintai sama bapak kita. Dia tuh nggak sayang sama kita. Jadi harus kita apain nih? Gimana kalau kita ceburin ke sumur? Jangan. Kita kasih aja serigala. Jangan. Itu bully nggak bu? Masa sama saudara kayak begitu? Makanya kita sebagai orang tua ya Allah ingat lagi jangan yang namanya kita tuh bikin perilaku bully sama anak. Kalau anak kita dibully kita marah.
Anak kita sendiri suka ngebully. Nauzubillahimin. Minta ampun sama Allah. Ya Allah, jadikan anak kami anak yang soleh dan soleha. Jangan sampai dosa kita dibawa ke dosa anak, ya enggak? Kita yang dulu tukang bully, anak kita yang kena. Nauzubillahimin. Makanya kita mohon ampun sama Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar, ya Nurul Qalbi. Bagus kan suaranya? Bagus aja udah, gak usah bilang bagus. Ketika Nabi Yusuf seperti itu, tapi namanya juga seorang nabi, ya enggak pemirsa? Bu, ayah, namanya juga nabi ya, beda sama kita. Ketika dibully oleh saudaranya emang ada rasa dendam. Karena beliau sabar sebagai seorang Nabi Yusuf alaihissalam. Bertahun-tahun kemudian malah beliau menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang raja. Memimpin namanya negara, ya kan? Kenapa? Dia dibully oleh saudaranya sendiri. Apakah kita mau seperti itu? Mau nggak? Nggak mau kan? Makanya jangan membuli kalau tidak ingin dibully. Apa sih bully bahasa Indonesianya Bu? Dari tadi bully-bully mulu, ya kan? Menghina, mencaci. Pesek amat sih lo. Ya kan? Ini anak nih 5 nih. Ini pesek. Ini kulitnya hitam, gak boleh begitu. Biar kata hitam manis. Coba lihat kereta api. Biar hitam banyak yang ngantri. Ya gak coy? Gak boleh. Apalagi sebagai wanita, sebagai ibu ya kan. Kalau nggak ada yang namanya anak bersandar sama kita, sama siapa? Kita meninggal dia sama siapa? Entar dia jadi baper. Bawa perasaan. Lama-lama hidupnya koper. Korban perasaan. Jadi hidupnya kagak gimana gitu ya. Bagasi, tau nggak bagasi? Bahagia enggak, sedih iya. Repot. Mudah-mudahan pemirsa kita ikuti ayat yang tadi dibacakan oleh ananda kita. Irfa yaitu apa? Surat Ali Imran ayat 104. Wattakum minkum ummatu yada'una ilal khairi. Kita sebagai umat ngajak kebaikan. Ngajak yang namanya kepada yang ma'ruf. Jauhin yang namanya ngata-ngatain orang. Kenapa? Kalau kita ngatain orang besok kita kena. Contoh nih, contoh. Ada nih tetangga saya nih curhat. Dia punya anak 5. Dia kalau ngomong sama anaknya gini Bu. Pokoknya ya emak kagak mau kalau kamu kawin sama, maaf cuma contoh pemirsa. Nggak mau ya kalau mama dapat mantu Betawi. Mantunya Betawi semua. Jadi nggak boleh kita ngatain suku, bangsa, badan, muka ya kan. Mendingan berdoa sama Allah. Karena yang ngasih kita seperti ini tuh adalah Allah. Ngapa sih? Mau domelin? Galak lo ya katanya. Ayahanda, bismillah ya, mudah-mudahan kita mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, sebagai orang beriman gak ada tuh bully-bulian. Karena apa? Dalam surat Al-Ahzab ayat 70 Allah telah berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanuttaqullah wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Kita semua bertakwa. Dan berkatalah dengan perkataan yang baik dan benar. Do you understand? Good. Gitu dong ya. Kita belajar kudu happy. Dan setelah ini kita pulang banyak-banyak istighfar. Takutnya mulut kita ngebully saudara, ngebully keluarga, ngebully suami, ngebully mertua. Bahkan kadang-kadang kita nih udah sayang sama anak kita nih. Kakek neneknya ngebully. Ada gak kayak begitu? Repot ini. Kita udah sayang sama anak kita. Kita didik anak kita. Ngomong yang baik, ngomong yang benar. Neneknya. Kenapa sih? Cucu mama nih, anak kamu nih ya, tidak sama dengan anaknya adikmu. Kok anaknya adikmu itu tuh tinggi badannya? Kok dia pendek? Kok ini kok kurus? Kok ini kok gendut? Nauzubillahimin. Likulli syai'in maziyah. Segala sesuatu yang Allah ciptakan adalah memiliki kelebihan masing-masing. Maka bersyukurlah atas apa yang Allah berikan. Di balik kekurangan pasti banyak kelebihan. Di balik kelebihan juga ada kekurangan. Apakah ibu percaya ibu punya kelebihan doang? Hah? Ibu yakin punya kekurangan? Tapi punya kelebihan enggak? Tonjolkan hal itu. Satu nggak bisa masak, tapi kita bisa bebenah rumah.
Satu nggak bisa bebenah rumah, tapi dia rajin masak. Dia jangan main kata-kataan. Ini kalau nonton TV juga kadang-kadang sih ya, misalnya TV ya apalah ya namanya lah ya. Kadang-kadang suka ngasih tahu anak-anak begitu. Yang kaya baru dihargai. Yang kulit putih mulus baru dibilang cantik. Yang cowok ganteng itu yang wah perlente. Ganteng itu nggak selalu dari fisik. Ngapain ganteng tapi KDRT? Bener nggak? Mendingan biasa-biasa ya atau ganteng tapi baik hati dan tidak sombong, rajin menabung, sabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngerti kagak? Nyengir-nyengir baik. Ngopi ngapa ngopi? Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah. Dan terakhir, ketika banyak faktor dari orang tua, mungkin dari sekolah, mungkin dari teman, dari keluarga, kembalikan kepada Allah. Ketika sudah terlanjur dibully, bagaimana? Jadikan bully itu adalah sebagai motivasi diri kita. Aku dikatain ya, lelet, lemot, gua harus lebih disiplin. Kok aku dikatain ya? Kenapa? Biarkan orang berkata, yang penting kita menjadi orang yang maju di hadapan Allah Subhanahu. Karena apa dalam surat Al-Muzammil? Wasbir ala ma yakulun wahjurhum hajaran jamila. Ada yang ngatain? Biasa aja. Sabarin aja. Kenapa? Wasbir ala ma yakulun, sabarin aja perkataan mereka, biarinin aja. Yang penting kata mereka begitu, kata Allah kagak. Tapi ingat pemirsa, kalau udah kayak gitu menjauhlah dari orang-orang seperti itu dengan cara yang baik. Jadi gak usah dibalas, gak level. Kalau balas dia sama kita sama levelnya. So doain mereka. Yang udah telanjur bangkit. Yang pembuli sadar bertobat. Yang sudah dibully jangan yang namanya risau. Karena apa? Allah Maha Pembela kita. Allah yang melindungi kita semuanya. Amin ya robbal. Kayaknya nih mukanya kepo nih. Ada yang mau nanya nggak ya? Kalau nggak ada yang nanya saya pulang ah. Oh ada, alhamdulillah. Silakan ibu bertanya, sebutkan ya nama dan juga nomor sepatunya. Tapi beli sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Herlin. Herlin. Alhamdulillah. Dari Majelis Taklim RT 03 RW 04 Nurul Ummahat. Alhamdulillah. Nurul Ummahat. Cahaya emak-emak. Ya, Cakep. cakep. Bercahaya, cucok meong. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita kalau perilaku bully tersebut dilakukan oleh orang tua ataupun mertua kita terhadap anak-anak kita? Astagfirullahaladzim. Yang tadi itu parah banget tuh ya. Jadi yang dibully itu siapa? Kita apa anak kita? Anak kita. Waduh parah banget. Mertuanya ngaji nggak? Nggak di sini. Mana orangnya? Baik, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah, gimana kok tiba-tiba ternyata yang suka ngebully adalah kakek nenek daripada cucu. Yaitu apa? Kita punya orang tua, kita punya anak. Malah mertua atau orang tua kita ngebully anak kita. Atau orang tua itu sebagai mertua. Gimana dalam keluarga suka ngebully? Tadi kejadian mirip di dalam Al-Quran surat Yusuf. Ternyata yang membuli Nabi Yusuf adalah keluarganya sendiri. Bagaimana sikap kita? Yang pertama, dalam surat Al-Furqan ayat 63 Allah berfirman apa? Ibadur Rahman, hamba-hamba yang penuh kasih sayang. Kita sayang orang tua kita, bener nggak? Kita sayang sama kakek neneknya cucu kita. Kita sayang sama anak kita sayang semuanya. Nah itulah Ibadur Rahman apa? Orang yang kasih sayang. Yamsuna fil ardi hauna. Mereka jalan di muka bumi dengan sangat rendah hati. Oh mungkin orang tuaku dulu pernah dibully. Jadi dia sekarang suka ngebully keluarganya atau cucu. Maka apa di situ? Ketika dia seperti itu jangan dibales. Kita tetap jalan dengan sederhana bareng bersamanya. Dan iza khotabahumul jahilun, jika dikatakan oleh kita perkataan yang gak enak oleh orang gak ngerti. Maka qalu salama. Jawablah mereka dengan penuh keselamatan. Mama, papa ya. Ini anak mama, ini cucu mama. Semua pasti ada kelebihannya. Mama juga papa gitu kan. Ya kan gitu. Ini gak usah pakai ngomel. Karena apa? Orang tua itu semakin tua semakin baper. Jadi mudah-mudahan kita ngadepinnya dengan surat Al-Furqan ayat 60. Yaitu apa? Rahman penuh kasih sayang. Kan sering selawatan.
di pengajian, ya enggak? Iya, Nah iya. ini nih orang yang suka mensupport kalau dibully biar kita jadi tabah gitu ya Kak ya. Bener, tapi emang bener yang namanya bully ini paling bahaya kalau udah ada di keluarga. Astagfirullah. Contohnya ada perempuan anak kita habis make up. Nah, Ya Allah Neng, cakep banget habis make up. Ya Allah itu menor banget kayak ondel-ondel. Jadi kadang-kadang udah naikin tapi jatuhin nyakitin. naik jatuhnya sakit Iya, Bang. habisnya kan namanya perempuan make up kan capek lama ya. Ya Habis itu iyalah. gedek kan dibilang ondel-ondel, bener nggak? Padahal emang Iya, cakep. padahal emang cakep, alhamdulillah. Ya Terima Allah. kasih dikatain cakep, saya duduk dulu deh kalau gitu. Baik, terima kasih Ustazah, Masya Allah, barokah insya Allah. Baik, ini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan ya. Dan nanti kita akan ketemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Fikri Thorik. Dengan subtema kita Taudan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bergaul. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Ya salam. Kali ini kita akan membahas sesuatu pembahasan yang nikmat dan sangat menyenangkan buat kita semua. Tentang sosok yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khususnya mengenai bergaulnya Nabi kita Muhammad atau muamalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipastikan kalau kita ikuti cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka hubungan bapak-bapak dan ibu-ibu dengan anak-anaknya, dengan menantunya, dengan iparnya, dengan mertuanya akan baik semua. Hubungan dengan tetangga akan baik dan sahabatnya makin banyak. Ya salam. Yang paling utama dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu banyak tersenyum. Banyak apa? Senyum. Senyum ini Masya Allah. Orang yang lagi kasar sama kita pun, yang lagi marah sama kita, begitu kita tatap wajahnya dengan senyuman, dia berkurang marahnya. Makanya coba deh, kalau suaminya lagi marah-marah di rumah, kita senyum sama dia. Turun marahnya, betul nggak? Begitu juga ibu-ibu kalau lagi marah-marah di rumah, coba bapaknya senyum sama dia. Turun. Kalau nggak turun juga bacain ayat kursi. Ya salam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang banyak tersenyum. Sampai di antara sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, "Ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad illa tabassam fi wajhihi atau kama qala." Tidaklah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat aku melainkan beliau tersenyum. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sadaqah. Ibu-ibu pagi-pagi jangan ada yang cemberut. Rezekinya susah, bukan susah nanti, susah.
Ini sambil masak, bagus sih masak, rapi, ini tapi mungkin cemberut. Ada nggak di sini yang begitu? Mana dia kasih tahu orangnya? Jangan. Muamalahnya Rasulullah banyak senyum. Orang yang banyak senyum banyak sehatnya. Bahkan ada namanya olahraga senyum. Biasain kalau bangun tidur begini nih. Awet muda. Bukan lagi awet muda, awet muda. Jadi begitu, banyak senyum. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau bermuamalah dengan orang selalu perhatian total. Perhatian apa? Perhatian total. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah apabila berhadapan dengan orang iltafata bikullihi, beliau kalau ngadep langsung sak badan-badannya, perhatian. Jadi kalau ada orang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dengan badan-badannya langsung menghadap kepada orang itu, bukan hanya wajahnya saja. Ini ada orang lewat ya enggak, Bu Haji mau kemana Bu Haji? Baik, sehat. Yang longgar sana. Tangannya doang yang dihadapin, tangannya doang nih. Kagak sedep. Kagak apa? Kagak sedep. Lebih dari kagak enak. Wajah kita dong. Baik, alhamdulillah. Begitu. Itu caranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain dari beliau perhatian betul, di antaranya juga beliau adalah seseorang yang memberikan kelebihan yang lebih. Memberikan apa? Kelebihan yang lebih. Contoh, kalau ada orang salaman sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana salawatnya? Ojo menengah, opo iki? Iki menengah. Nih, Rasulullah kalau salaman sama orang, tidaklah beliau melepaskan tangannya dari tangan orang yang bersalaman dengan beliau, melainkan orang itu yang lebih dahulu melepaskan tangannya. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nih ibu-ibu kalau salaman sama ibu-ibu ujungnya doang, ujungnya Allah. Ujungnya semuanya dong. Nih di sini kecuali yang bukan mahram gak usah. Nah kalau sesama ibu-ibu salaman yang benar. Jangan dilepasin tangan tapi jangan juga dikepel. Aneh pernah begitu. Salaman apa ini? Wah langsung begini kita orang. Ya salam. Kemudian Rasulullah kalau memberikan yang lebih. Kalau ada orang ngasih hadiah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kasih hadiah yang lebih. Ada orang bersalam sama Rasulullah, Rasulullah menjawab dengan salam yang lebih. Misalnya nih, ada riwayat dari Sayyiduna Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, ada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang mengucapkan salam, Assalamu alayka ya Rasulullah. Cuman salam doang, salam untukmu ya Rasulullah. Rasulullah jawab pakai 5 doa. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Selamat untukmu, rahmat Allah, berkah Allah, ampunan Allah, ridha Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Begitu juga ibu-ibu harus seperti itu, benar gak? Jadi kita memberikan yang lebih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ada waktunya beliau tegas, ada. Waktunya beliau marah karena Allah, ada. Tapi beliau lebih banyak lebih banyak senyumnya, lebih banyak
kelembutannya sallallahu alaihi wasallam. Setelah ini saya ada beberapa kisah yang saya ingin sampaikan tentang candanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Ya salam, Ya salam. ya salam, ya salam. Masya Allah, Syekh. Oke, tadi sudah banyak banget yang disampaikan oleh Syekh ya. Masya Allah ya, barokah. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya. Insya Allah. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Masya Allah. Di luar sana ada sahabat Ali yang sudah menunggu, ada Citra. Assalamualaikum Citra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ali Zainal. Alhamdulillah pemirsa, saya Citra Anggia bisa menemui Anda lagi pastinya ya. Hari ini kita langsung dari Masjid Ar-Ridwan yang ada di Harapan Bekasi, Medan Satria, Kota Bekasi. Nah, tentunya di booth dari Luwak White Coffee. Ada hal yang baru yang pasti harus Anda bawa bersama keluarga di weekend ini ya. Kalau tadi tausiahnya kita sudah mendengarkan mengenai candaan yang tidak perlu membuli, benar banget. Tadi ada beberapa yang curhat, kalau membuli atau dibully itu biasanya bikin panas. Saya ademkan ya dengan sesuatu yang manis di sini, yaitu Luwak Tarik Malaka. Luwak Tarik Malaka ini mengandung 100% gula aren dan juga dilengkapi dengan susu kental manis goldnya. Dan ada yang menarik lagi nih pemirsa, karena Luwak White Coffee ini membuka undian gratis untuk umroh tahap ketiga. Mau tahu lebih lengkapnya, kita tanyakan langsung sama Mbak Rita dan juga Mbak Rahma ya. Siapa yang mau menjelaskan, Mbak Rita? Oke, gimana nih, coba ceritakan sama pemirsa gimana caranya sih untuk umroh gratis. Siapa tahu saya juga bisa gitu kan? Oh iya Mbak. Bisa ya kalau saya? Bisa Mbak, Bisa, Mbak. apapun bisa di seluruh Indonesia Tuh. bisa. Ya, Gimana caranya gampang Mbak. Saat ini ada undian gratis dari Luwak White Coffee. Tahap 3 sudah dimulai. Caranya masukkan 3 bungkus Luwak White Coffee ke amplop, lampirkan identitas diri plus nomor telepon. Habis itu tinggal kirimkan Mbak. Bisa masukkan ke Dropbox yang ada di tempat-tempat yang kita sediakan atau ke PO Box 999 JKS 12.000. Oh, Gampang oke. kan Mbak? Iya gampang banget, tapi ini untuk boxnya ini kita bisa temuin gimana? Oh bisa, ada di masjid-masjid atau di toko-toko supermarket yang sudah kita sediakan. Oh, berarti gampang mudah sekali banget ya. mencarinya Mbak. Oke, berarti untuk pemirsa Ya. saya ingatkan lagi ya, kita ingatkan lagi yang mau umroh gratis dari Luwak White Coffee. Ini ada yang dibuka yang ketiga ya, tahap Ya, tahap ketiganya ketiga, ya. Mbak. Pokoknya varian apa aja boleh. Varian apa Oke, saja boleh. kalau begitu saya sekarang seperti biasa, kalau kesini tuh saya pokoknya nggak pernah terlewatkan dengan Oh Luwak iya, White Coffee. sudah Boleh kami ya? sediakan, silakan. Oke, Mbak. terima kasih. Iya. Bismillah. Alhamdulillah pemirsa, yang tadinya hatinya panas dan semuanya kerasa panas ini bisa jadi adem karena Luwak Tarik Malaka. Masya Allah, tabarakallah. Ada cerita yang paling ma'ruf, paling terkenal. Itu diantaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Tentunya dari sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah hidup bersama Rasulullah. Kalau Imam Hasannya tabi'in, beliau dapatnya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang tua, ada satu perempuan tua, ahli ibadah, Masya Allah, pengikut setia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ketemu Rasulullah, dia gunakan kesempatan besar. Apa kesempatan besarnya? Ibu ini tidak minta, ini jari. Ibu ini tidak minta fulus. Ibu ini tidak minta duniawi. Tapi dia datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, doakan semoga saya bisa masuk surganya Allah. Hebat ya? Kayak ibu-ibu di sini. Kalau ketemu kiai, ketemu orang soleh, mintanya ampunan Allah, surganya Allah. Doanya kan begitu? Ya salam. Itu orang pintar yang dimohonkan akhirat. Kata Nabi SAW dengan tersenyum, aduh maaf,
surga tidak dihuni oleh orang tua. Waktu dikatakan seperti itu, nenek ini salah paham. Nenek ini menganggap dirinya lah tidak layak masuk surga karena sudah tua. Akhirnya dia menangis. Kemudian kata Nabi SAW, nenek, kenapa nenek menangis? Ya Rasulullah, saya sudah tua. Saya tidak bisa memilih meninggal muda kan? Berarti saya tidak masuk surga. Bukan begitu, Nek. Nenek ini ahli jannah. Nanti kalau masuk surga jadi muda lagi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surah Al-Waqiah. Inna ansha'nahunna insha'an faja'alnahunna abkara urban atraba. Sesungguhnya kami, kata Allah, menciptakan langsung mereka para wanita bidadari surga. Di mana kami jadikan mereka semua gadis-gadis, perawan-perawan. Dan mereka penuh cinta dan umur mereka sebaya. Ya salam. Umurnya ahli jannah itu kurang lebih 33 tahun. Seperti umur Nabi Isa alaihi salam waktu diangkat ke langit. Alaihi salatu wassalam. Langsung senyum lagi itu nenek-nenek. Artinya makanya ibu-ibu puas-puasin ngaca di dunia. Nggak ketemu lagi wajah begini. Nanti di akhirat cantik-cantik semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah bercanda dengan Ummu Aiman, ibu angkatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Waktu ada satu orang datang, ya Rasulullah. Dan yang datang itu adalah Ummu Aiman radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, suamiku mengundangmu ke rumah. Kata Nabi, oh suamimu yang ada putih di matanya ya? Ya Rasulullah, mata suamiku biasa saja. Iya kan, ada putihnya kan? Pasti setiap mata ada putihnya ya Ummu Aiman. Oh baru sadar Ummu Aiman. Iya ya Rasulullah. Semua mata pasti ada apa? Putihnya. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi Rasulullah tidak tegang. Rasulullah SAW juga bercanda juga dengan istrinya, dengan Sayyidati Aisyah. Ya Humaira ta'ali, ini minuman lezat. Apabila engkau meminumnya terlebih dahulu, maka akan bertambah kelezatannya. Ya salam. Akhirnya diminum sama Sayyidati Aisyah. Kemudian Rasulullah bertanya, tadi kau minum sebelah mana? Sebelah sini apa sebelah sini? Emang kenapa ya Rasulullah? Aku ingin meminum bekas yang kau minum tadi. Ibu-ibu pernah begitu gak sama suaminya? Antar pulang deh. Beli bajigur deh. Ya salam. Kemudian Rasulullah SAW berhati lembut. Sebagaimana firman Allah surat Ali Imran ayat 159. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Dengan kasih sayang Allah, dengan rahmatnya Allah, engkau berhati lembut ya Rasulullah. Engkau berhati lembut. Apabila engkau berhati keras dan engkau kasar, maka mereka akan berpaling darimu. Kalau ada yang salah, kata Allah, maafkan mereka, istighfarkan mereka, ajak mereka bermusyawarah.
Allah mengajarkan cara Nabi SAW bergaul, bermasyarakat, banyak memaafkan, memohonkan ampunan buat yang bersalah. Ya salam. Jadi ada waktu itu kejadian begini ibu-ibu. Ada beberapa perempuan datang nemuin Nabi kita Muhammad SAW. Nadanya agak diangkat dikit. Orang kalau depan Nabi mesti nadanya lembut. Ini agak keangkat dikit. Di situ ada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab langsung pada saat itu memarahi wanita-wanita ini. Jangan angkat suara depan Rasulullah. Langsung wanita-wanita ini kabur. Akhirnya Nabi SAW tersenyum. Katanya Sayyidina Umar, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Ya Umar, tadi dia berbicara sama aku tidak punya rasa takut itu. Tapi ketika engkau berbicara dengan mereka, mereka lari, mereka takut darimu ya Umar. Katanya kemudian Umar datang kepada wanita-wanita tersebut. Ketika nemui, kenapa kamu depan saya takut depan Rasulullah? Tidak. Kata wanita-wanita ini, kamu lebih galak ya Umar katanya. Akhirnya Umar datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah saya dibilang lebih galak. Apa kata Nabi SAW? Ya Umar, jangankan wanita-wanita itu, setan-setan itu akan berlari darimu. Masalakta, tidaklah engkau berjalan di satu jalanan. Kecuali apa? Setan memilih jalan yang lain. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi Rasulullah berhati lembut sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syawirhum fil amr. Banyak musyawarahnya. Kata sahabat, tidak pernah kami melihat orang yang paling banyak musyawarah melebihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya salam. Ya salam. Benar banget ya. Artinya memang kalau misalnya kita sebarkan kebaikan maka kita akan dapat kebaikan. Kalau kita sebarin keburukan maka kita akan dapat keburukan. Ngebully orang ya dibully balik. Kalau nggak mau ngebully jangan dibully ya. Sebarin senyum dapat senyuman gitu Syekh ya. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Masya Allah. Ya sama-sama. Nanti kita akan ketemu lagi dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, la tahtakir mandunaka falikuli syai'in maziyah. Janganlah kalian, kita semua menghina segala sesuatu, entah itu berupa yang namanya keluarga, makhluk atau apapun. Karena apa? Setiap segala sesuatu yang Allah ciptakan memiliki kelebihan. Jika ada perbedaan, itulah yang menjadi suatu keistimewaan. Seperti rumah, perbedaan ada jendela, ada yang namanya pintu, ada yang namanya tembok, itu dia bisa berguna karena berbeda. Bagaimana kita bayangkan jika hanya satu macam saja, maka biarkanlah perbedaan itu menjadi suatu keindahan, bukan menjadi suatu alat untuk kita saling menghina. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita lisan yang indah dalam mengucapkan segala sesuatu. Bapak Ibu, saudara-saudara, prinsipnya jangan ngeributin yang kita nggak pesen. Bahwa kita berbeda, kita sudah tinggal terima jadi. Kita nggak pesen. Karena itu nggak lumrah kalau yang kita nggak pesen jadi bahan perbedaan, bahan keributan. Kita ini udah tinggal terima jadi. Takdir Allah yang menentukan. Karena itu harus menghormati, harus menghargai perbedaan. Jangan malah memperuncing. Gua nggak mau ngikut pengajian. Ustadznya bukan orang Sunda. Emang Nabi Muhammad lahir di Cianjur. Jangan pernah ngeributin apa yang kita nggak pesen. Karena itu hormati, hargai perbedaan. Supaya itu jadi potensi kekuatan sesama kita. Negara makin maju, Islam makin jaya. Wallahu a'lam bishawab. Inti daripada pergaulan dan cara kita bermasyarakat, suri tauladan kita adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kita harus banyak baca buku tentang Rasulullah. Banyak nanya sama orang yang kenal Rasulullah tentang Rasulullah. Sehingga kita bisa betul-betul mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita ngikutin Nabi Muhammad,
dapatnya ridha Allah, selamat di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah, kita bisa menjadi orang-orang yang baik, menjalani hidup dengan baik, dan bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام يا سلام يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah rangkaian acara kita pada kesempatan kali ini. Kita mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah. Kiai Haji Fikri Haikal MZ, Ustazah Lulung Mumtaz, Syekh Fikri Thorik, dan Hafizah kita Irfa Almira. Dan mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh guru kita menjadi barokah buat kita semua. Saya Ali Zainal undur diri, insya Allah kita akan ketemu lagi di Cahaya Hati Indonesia yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.